Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kenikmatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh sekaligus juga ibadah siyam, mana kita sudah memasuki hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan ini dan kesempatan ini sampai kita bisa selesai melaksanakan ibadah siyam sampai akhir. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat yang mana ayat ini menjelaskan tentang siapakah orang yang terbaik amalannya di antara kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalannya yang paling baik atau terbaik di antara kita. Maka dari itu hal ini di dalam Al-Qur'an ada 3 tempat. Yang pertama, Allah menyebutkan tentang ayat ini di surat Hud ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Hud ayat yang ke-7 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 7 masa. Ada yang menyebutkan dalam 7 hari, dalam tafsir lagi disebutkan dalam 7 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Adapun arsy-Nya Allah itu di atas air. Nah, kita tidak membahas tentang arsy. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah yang terbaik di antara kalian amalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pagi, siang, malam. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan pagi, siang dan malam itu dijadikan cobaan dan ujian bagi kita. Kenapa itu dijadikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalannya? Siapakah yang berbuat baik? Bukan hanya sekedar berbuat baik. Kalau kita melihat anak kita memiliki rapot, ada rapotnya baik, paling baik, terus bawahnya lagi ada cukup, kurang. Ini Allah menjelaskan kepada kita ayyukum ahsanu amala. Amalannya siapakah yang terbaik? Amalan terbaik bukan hanya baik saja, tetapi yang terbaik. Allah menciptakan siang, malam, gitu kan. Untuk apa?
yaitu adalah untuk menguji kita, adakah kita berbuat lebih. Allah menciptakan malam harinya, adakah kita bangun di malam harinya untuk melakukan sholat tahajud, kita meminta kepada Allah, kita mengadu kepada Allah. Allah juga menciptakan siang. Adakah di antara kita yang melaksanakan sholat duhanya? Adakah di antara kita yang menjaga sholat wajibnya, menjaga sholat sunnahnya, menjaga perbuatannya, menjaga perkataannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan siang dan malam supaya apa? Menguji kita. Adakah di antara kita yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik apa yang kita persembahkan? Jadi Allah menciptakan banyak sekali di muka bumi ini makhluk-makhluknya. Allah menciptakan tanaman. Allah menciptakan berapa banyak hal-hal yang memang kita tidak ketahui. Untuk apa? Hal itu supaya kita liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Adakah kita bersyukur terhadap hal tersebut? Ini yang pertama Allah menjelaskan kepada kita. Yang kedua, di surat Al-Kahfi Allah menjelaskan di ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah, kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi itu adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka, siapakah di antara mereka yang melakukan perbuatan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama kita membahas Allah menciptakan ciptaan, segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi itu adalah dijadikan sebagai ujian bagi kita. Sekarang Allah menjelaskan lebih spesifik lagi, yaitu Allah menjelaskan apa yang ada di atas muka bumi ini adalah sebagai ujian juga. Tentunya yang ada di atas muka bumi ini adalah al-malu wal banun, zinatul hayatid dunya. Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya harta kita, anak-anak kita, zinatun, yaitu adalah sebagai perhiasan. Kita memiliki harta yang banyak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta yang banyak itu kita bersyukur atau kufur kepada Allah? Dengan harta yang banyak apakah kita rajin bersedekah atau kita untuk berfoya-foya saja? Al-mal, harta kita, rezeki kita dijadikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dengan harta yang banyak itu tambah kesolehannya atau tambah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini harta kita, rezeki kita. Wal banun, dan anak-anak. Anak-anak kita juga dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anak kita mulai dari bayi sampai beranjak dewasa, ketika kita mengajarkan atau mendidik anak-anak kita tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ujian bagi kehidupan kita. Wal banun zinatul hayatid dunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya bagi kita semuanya untuk menjaga amalan-amalan tersebut. Jadi rezeki kita yang ada di muka bumi ini tentunya perlu kita jaga, perlu kita syukuri, dan perlu kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk perbuatan atau amalan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Allah menjelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua,
yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kehidupan oleh Allah. Hari ini kita bisa bernafas. Untuk apa kiranya? Adakah selama kehidupan kita ini diberikan yang terbaik? Adakah amalan yang terbaik? Lebih-lebih kita dalam bulan Ramadan ini, adakah diri kita memanfaatkan momentum yang sangat fenomenal ini, yaitu adalah bulan Ramadan, yang mana setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di bulan Ramadan, adakah di antara kita melakukan amalan yang terbaik untuk diri kita tentunya, yaitu dengan menghatamkan Al-Qur'annya? Adakah di antara kita yang bangun tengah malam untuk memberikan amalan yang terbaik kepada diri kita? Lebih-lebih pada momentum bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kami pribadi mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah untuk memberikan amalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang disunnahkan, akan diwajibkan bagi kita untuk menjadikan amalan kita adalah amalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Momentum bulan Ramadan adalah momentum memperbanyak tilawatul Quran. Kullu ma yata'allaqu bil Qur'ani fahuwa 'azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu maka semuanya akan menjadi mulia, 'azim, agung. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril mendapatkan julukan adalah Ar-Ruhul Amin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah menjadi Rasul yang mulia, akhirul anbiya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada umatnya, kepada kita. Maka apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan kullu ma yata'allaqu bil Qur'an fa huwa 'azim. Bahkan Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan sayyidus syuhur, penghujungnya dari bulan-bulan yang ada. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka malam yang terbaik itu dalam malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang terbaik. Kalau kita mampu dengan sedekah kita, berikan yang terbaik, bukan yang hanya setengah-setengah. Kalau kita mampu dengan menyelesaikan tilawahnya, kita selesaikan tilawah kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saudara-saudara kita yang ada di luar kita, terutama yang ada di kota Jabodetabek gitu kan, Masya Allah, Allah mencabut kenikmatan tersebut, tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, hanya melaksanakan di rumah masing-masing. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah,
bisa melaksanakan sholat duha di pagi hari. Maka momentum inilah yang harus kita manfaatkan, yang harus kita berikan kepada Allah untuk menjadi amalan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari kami. Apabila ada kebenaran, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.